Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Latif. Saya kali ini akan menjelaskan tentang supervisi pendidikan pada mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Dalam perkembangannya, pengawas satuan pendidikan lebih diarahkan untuk memiliki serta memahami, bahkan dituntut untuk dapat mengamalkan apa yang tertuang dalam peraturan menteri tentang kepengawasan. Tuntutan tersebut salah satunya tentang kompetensi dalam memahami metode dan teknik dalam supervisi ini sendiri. Seorang supervisor adalah orang profesional ketika menjalankan tugasnya. Ia bertindak atas dasar kaidah-kaidah ilmiah untuk meningkatkan mutu dalam pendidikan. Guru adalah salah satu komponen sumber daya dalam pendidikan yang memerlukan pelayanan supervisi. Pentingnya bantuan supervisi pendidikan terhadap guru berakar mendalam dalam kehidupan masyarakat. Untuk menjalankan supervisi diperlukan kelebihan yang dapat melihat dengan tajam terhadap permasalahan dalam peningkatan mutu pendidikan. Menggunakan kepekaan untuk memahami dan tidak hanya sekedar menggunakan penglihatan mata biasa. Sebab yang diamatinya bukan masalah konkret yang tampak, melainkan memerlukan kepekaan batin. Seorang supervisor membina peningkatan mutu akademik yang berhubungan dengan usaha-usaha menciptakan kondisi belajar yang lebih baik berupa aspek akademis. Bukan masalah fisik material semata. Ketika supervisi dihadapkan pada kinerja dan pengawasan mutu pendidikan, tentu memiliki misi yang berbeda dengan supervisi oleh kepala sekolah. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada kepala sekolah dalam mengembangkan mutu kelembagaan pendidikan dan memfasilitasi mutu kelembagaan pendidikan agar dapat melakukan pengelolaan kelembagaan secara efektif dan efisien. Dalam supervisi pendidikan, supervisi pendidikan ini maksudnya adalah kata supervisi berasal dari bahasa Inggris, yaitu supervision, terdiri atas dua kata, yaitu super dan vision, yang mengandung sebuah pengertian melihat dengan sangat teliti pekerjaan secara keseluruhan. Orang yang melakukan supervisi yang disebut dengan supervisor. Dalam sebuah penjelasan yang bernama Suharsimi menjelaskan bahwa kata super dan vision yang berarti melihat. Maka secara keseluruhan, supervisi diartikan sebagai melihat dari atas. Dengan pengertian itulah supervisi dikatakan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagai pejabat yang berkedudukan di atas lebih tinggi dari guru untuk melihat dengan teliti pekerjaan secara keseluruhan, mengawasi pekerjaan guru. Pengertian supervisi dalam kaitannya dengan pendidikan adalah pembinaan guru. Konsep supervisi tradisional menganggap supervisi sebagai inspeksi. Hal inilah yang menyebabkan guru merasa takut dan tidak bebas melakukan tugasnya, serta merasa terancam dan merasa takut untuk bertemu dengan supervisor. Bahkan supervisor dianggap tidak memberikan dorongan bagi kemajuan guru. Sikap tersebut dipengaruhi oleh pemahaman tentang supervisi secara tradisional. Artinya,
Supervisor dipahami sebagai pengawasan dalam pengertian mencari kesalahan dan menemukan kesalahan untuk diperbaiki pada gilirannya mempengaruhi penilaian terhadap guru. Dalam pengertian lain, supervisi merupakan peningkatan makna dari inspeksi yang berkonotasi mencari-cari kesalahan. Jelaslah bahwa seperti itu sangat kurang tepat dan tidak sesuai lagi dengan zaman reformasi seperti sekarang ini. Mengenai pengertian supervisi pendidikan, dapat dijelaskan serangkaian bantuan kepada guru, terutama bantuan yang berwujud layanan profesional untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Ada 3 unsur penting yang harus diperhatikan tentang supervisi pendidikan ini. Yang pertama, unsur proses pengarahan, bantuan, atau pertolongan dari pihak atasan atau pihak yang lebih memahami. Yang kedua, unsur guru-guru dan personalia sekolah lainnya yang berhubungan langsung dengan belajar mengajar para siswa sebagai pihak yang diberikan pertolongan. Yang ketiga, yaitu unsur proses belajar mengajar atau situasi belajar mengajar sebagai objek yang diperbaiki. Supervisi merupakan suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru di madrasah dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Supervisi bukanlah kegiatan sesaat seperti inspeksi, tetapi merupakan kegiatan yang kontinu atau berkelanjutan. Berkesinambungan sehingga guru selalu berkembang dalam mengerjakan tugas dan mampu memecahkan berbagai masalah pendidikan dan pengajaran secara efektif dan efisien. Secara implisit, definisi supervisi memiliki wawasan dan pandangan baru tentang supervisi yang mengandung ide-ide pokok seperti menggalakkan pertumbuhan profesional guru, mengembangkan kepemimpinan demokratis, melepaskan energi dan memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan efektivitas proses belajar mengajar. Pada hakikatnya, supervisi mengandung beberapa kegiatan pokok, yaitu pembinaan yang kontinu atau berkelanjutan, pengembangan kemampuan profesional personil, perbaikan situasi belajar mengajar, dan sasaran akhir pencapaian tujuan pendidikan dan pertumbuhan pribadi peserta didik. Dengan kata lain, dalam supervisi ada proses pelayanan untuk membantu atau membina guru-guru. Pembinaan ini menyebabkan perbaikan atau peningkatan kemampuan, kemudian ditransfer ke dalam perilaku mengajar, sehingga tercipta situasi belajar mengajar yang lebih baik, yang akhirnya juga meningkatkan pertumbuhan peserta didik. Supervisi merupakan proses bantuan bagi guru yang mengembangkan kemampuannya, yang meliputi pengetahuan, keterampilan mengajar, dan komitmen atau motivasi guru. Jadi, tujuan supervisi berkenan dengan aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Apa itu? Yaitu membantu memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan sekolah, sehingga tercapai kondisi kegiatan belajar mengajar yang sebaik-baiknya. Tujuan supervisi menurut Hari Wong adalah sebagai pengendalian kualitas, pengembangan profesional, dan untuk memotivasi guru. Supervisi sebagai pengendalian kualitas artinya kepala sekolah sebagai supervisor bertanggung jawab memonitor proses belajar mengajar di sekolah dengan berkunjung ke kelas, berkonsultasi dengan guru, yang dapat diharapkan pendidikan mampu menilai dan mengetahui kemampuan siswa. Supervisi yang baik adalah supervisi yang mampu merefleksi multi tujuan tersebut.
Supervisi tidak berhasil jika hanya memperhatikan salah satu tujuan tertentu dengan mengesampingkan tujuan yang lain. Jadi, dengan demikian dapat dipahami bahwa tujuan supervisi pendidikan adalah perbaikan dan perkembangan proses belajar mengajar secara total. Ini berarti tujuan supervisi tidak hanya untuk memperbaiki mutu mengajar guru, tapi juga membina pertumbuhan profesi guru dalam arti luas, termasuk di dalamnya pengadaan fasilitas-fasilitas, pelayanan kepemimpinan, dan pembinaan hubungan yang baik kepada semua pihak yang terkait. Adapun fungsi utama supervisi pendidikan ditujukan pada perbaikan dan peningkatan proses belajar mengajar guru di sekolah. Sehubungan dengan hal ini, menurut pendapat Malik, supervisi terhadap kinerja guru dalam proses belajar mengajar memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, supervisi kurikulum untuk menjamin penyampaian kurikulum dengan tepat. Yang kedua, perbaikan proses belajar mengajar, membantu guru merencanakan program akademis. Yang ketiga, pengembangan profesi dalam melaksanakan program pembelajaran. Fungsi supervisi ini sendiri yakni terbagi dalam beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengkoordinasikan semua usaha sekolah. Yang kedua, memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman guru-guru. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif. Yang kelima, memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf. Dan yang kedelapan, mengintegrasikan tujuan pendidikan dan membantu meningkatkan mengajar guru-guru. Nah, sesuai dengan fungsinya tadi, supervisi harus mengkoordinasikan semua usaha-usaha yang ada di lingkungan sekolah, yang bisa mencakup usaha setiap guru dalam mengaktualisasikan diri dan ikut memperbaiki kegiatan-kegiatan sekolah. Dengan demikian, perlu dikoordinasikan secara terarah agar benar-benar dapat mendukung kelancaran program secara keseluruhan. Supervisi ditujukan untuk menghasilkan perubahan manusia ke arah yang dikehendaki. Kemudian kegiatan supervisi harus disusun dalam suatu program yang merupakan kesatuan yang direncanakan dengan teliti dan ditujukan kepada perbaikan pembelajaran. Menurut Oteng Sutisna, dalam bukunya pada tahun 1987 menjelaskan bahwa supervisi berfungsi sebagai yang pertama, supervisi sebagai pergerakan perubahan. Kegiatan proses pembelajar mengajar di madrasah atau sekolah merupakan suatu usaha yang ditujukan untuk menghasilkan perubahan perilaku. Nah, baik secara individu maupun kelompok. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989, Pasal 3, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia di Indonesia dalam rangka usaha mewujudkan tujuan nasional. Sistem pendidikan nasional pada hakikatnya bahwa pendidikan merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu perubahan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, madrasah atau sekolah merupakan lembaga pendidikan sebagai wadah
peserta didik untuk tumbuh, berkembang, dan berubah menjadi pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, memiliki kepribadian yang mapan, mandiri serta rasa tanggung jawab yang tinggi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat mendorong para supervisi pendidikan menjalankan fungsi yang strategis dalam mengontrol perilaku para guru sebagai suatu usaha peningkatan kualitas hasil belajar. Adapun yang dimaksud dengan perubahan ialah berusaha untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme guru melalui berbagai cara, antara lain melalui penataran seminar, simposium, bimbingan, diskusi ilmiah, pelatihan pengajaran, dan lain sebagainya. Cara yang tersebut diharapkan profesionalisme guru dapat terus ditingkatkan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan. Yang kedua, supervisi pendidikan sebagai program pelayanan kemajuan pengajaran. Supervisi pendidikan yang efektif berusaha memperbaiki dan memajukan pengajaran. Oleh karena itu, supervisi pendidikan harus didasarkan kepada perencanaan yang mantap. Perencanaan tersebut harus sistematis, rasionalis, dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Seorang guru memegang posisi penting dalam proses belajar mengajar, dan berbagai kunci dalam pelaksanaan dan keberhasilan dalam proses belajar mengajar di madrasah ataupun di sekolah. Oleh karenanya, penyusunan program pelayanan supervisi pendidikan lebih mengutamakan pada pembinaan dan peningkatan kemampuan profesional guru. Yang ketiga, supervisi sebagai keterampilan hubungan manusia. Supervisi pendidikan lebih menitik beratkan pada unsur manusianya, karena penguasaan pengetahuan teknologi dan keterampilan teknis oleh para personil belum merupakan jaminan atau faktor keberhasilan proses belajar. Dalam proses belajar mengajar seorang guru, akan tetapi faktor sikap dari personil sangat mempengaruhi produktivitas kinerja seorang tenaga pendidik dalam proses belajar mengajar. Sikap ini dapat dibentuk melalui hubungan manusia secara timbal balik antara seorang guru dengan kepala sekolah dan supervisor serta teman sejawat yang ada di sekelilingnya. Melalui hubungan baik tersebut, berbagai masalah yang dialami dan dihadapi guru dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dapat direkam oleh pengawas atau supervisor tadi dan kepala sekolah sebagai pelaksana supervisi pendidikan. Nah, dengan mengetahui masalah yang dihadapi oleh para guru, baik yang dapat terpantau maupun yang tidak, terhadap perilaku para guru, maka supervisor atau kepala sekolah dapat memberikan bantuan, bimbingan profesional baik secara individual maupun kelompok, yang merupakan suatu usaha membantu para guru dalam memecahkan berbagai masalah yang sedang dihadapi oleh seorang guru di madrasah atau sekolah. Yang keempat, supervisi sebagai kepemimpinan kooperatif. Pelaksanaan supervisi pendidikan sebagai kepemimpinan kooperatif berazaskan demokrasi yang melibatkan personel-personel yang terkait dalam pembinaan. Supervisi pendidikan mempunyai peranan untuk mengembangkan kepemimpinan terhadap guru-guru. Cara-cara yang ditempuh dalam pengembangan kepemimpinan. Nah, berikutnya yaitu ruang lingkup supervisi pendidikan. Berkaitan dengan ruang lingkup supervisi akademik, Permendiknas nomor 39 tahun 2009
menyebutkan bahwa ruang lingkup supervisi akademik meliputi yang pertama, membina guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses pembelajaran. Yang kedua, memantau pelaksanaan standar isi. Yang ketiga, memantau pelaksanaan standar proses. Yang keempat, memantau pelaksanaan standar kompetisi kelulusan. Yang kelima, memantau pelaksanaan standar tenaga pendidik. Dan yang keenam, memantau pelaksanaan standar penilaian. Nah, peningkatan sumber daya guru yang berkualitas perlu dilakukan dengan secara terprogram, terstruktur, dan berkelanjutan melalui pembinaan profesional yang dilakukan oleh kepala sekolah selaku manajer sumber daya manusia. Melalui supervisi akademik, kepala sekolah mampu menampung berbagai masalah yang dihadapi oleh guru dalam proses pembelajaran untuk dapat menemukan cara-cara pemecahan masalahnya. Esensi supervisi akademik ini sendiri adalah membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalismenya. Hal ini juga dilakukan oleh kepala sekolah SD Laboratorium UKSW dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan administrasi penilaian pembelajaran, di mana ada seorang guru di laboratorium UKSW yang belum kompeten dalam menyusun administrasi penilaian pembelajaran dengan baik. Nah, berikutnya yaitu peran dan perilaku supervisor. Perannya yang pertama yaitu sebagai peneliti. Seorang supervisor dituntut untuk mengenal dan memahami masalah-masalah pengajaran. Karena itu ia perlu mengidentifikasi masalah-masalah pengajaran dan mempelajari faktor-faktor atau sebab-sebab yang mempengaruhinya. Yang kedua, konsultan atau penasehat. Hendaknya dapat membantu guru untuk melakukan cara-cara yang lebih baik dalam mengelola proses pembelajaran. Oleh sebab itu, para pengawas hendaknya selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah dan gagasan-gagasan pendidikan, dan juga pengajaran mutakhir. Ia dituntut untuk banyak membaca dan menghadiri pertemuan-pertemuan profesional, sehingga ia memiliki kesempatan untuk saling tukar informasi tentang masalah-masalah pendidikan dan pengajaran yang relevan, yaitu gagasan-gagasan baru mengenai teori dan praktek pengajaran. Yang ketiga, sebagai fasilitator. Seorang supervisor harus mengusahakan agar sumber-sumber profesional, baik materi seperti buku dan alat pelajaran, maupun sumber daya manusia, yaitu narasumber, mudah diperoleh oleh guru-guru. Dengan perkataan lain, hendaknya supervisor dapat menyediakan kemudahan-kemudahan bagi guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Yang keempat, yaitu sebagai motivator. Seorang supervisor hendaknya membagikan dan memelihara kegairahan kerja guru untuk mencapai prestasi kerja yang semakin baik. Guru-guru didorong untuk mempraktekkan gagasan-gagasan baru yang dianggap baik bagi penyempurnaan proses pembelajaran, bekerja sama dengan guru atau individu atau kelompok, untuk mewujudkan perubahan yang dikehendaki, merangsang lahirnya ide baru, dan menyediakan rangsangan yang memungkinkan usaha-usaha pembaruan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, pelaporan pembaruan. Para supervisor jangan merasa puas dengan cara dan hasil yang sudah mereka capai. Pengawasan harus memiliki prakarsa untuk melakukan sebuah perbaikan, agar guru pun melakukan hal yang serupa. Karena mengerjakan adalah pekerjaan dinamis, guru-guru perlu dibantu untuk menguasai kecakapan baru. Untuk itu, para supervisor harus menyusun program latihan dan pengembangan dengan cara merencanakan pertemuan atau penataran sesuai dengan kebutuhan. Kualitas kelas dan PBM sangat berhubungan dengan upaya pembinaan yang dilakukan secara terus-menerus. Tentunya dilakukan bersama antara guru itu sendiri, kepala sekolah, atau pengawas sekolah. Yang kedua, perilaku supervisor.
Perilaku supervisor tergantung pada pemahamannya mengenai tujuan pembinaan. Jika dianalisis tingkat kualitas perilaku pembinaan terwujud menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama memperhatikan, yang kedua mengerti atau memahami, tiga membantu atau membimbing, keempat memupuk evaluasi diri bagi perbaikan dan pengembangan, yang kelima memupuk kepercayaan diri, dan yang keenam memupuk mendorong bagi pengembangan inisiatif, kreativitas, dan pertumbuhan diri secara profesional. Nah, superior diharapkan memiliki perilaku pembinaan profesional pada tingkat yang tertinggi. Nah, dapat disimpulkan dari bagian ini yaitu supervisi sebagai upaya yang dilakukan oleh para pengawas untuk melihat kinerja personalia dan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap salah satu bagian kerja yang tidak maksimal dalam menunjukkan kinerjanya. Berdasarkan pendapat di atas, pendapat tersebut yaitu dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa supervisi merupakan sebuah layanan dan bantuan yang diberikan oleh supervisor kepada guru dalam upaya memperbaiki pelajaran sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu tujuan supervisi pendidikan adalah membantu guru agar dapat lebih mengerti atau menyadari tujuan-tujuan pendidikan di sekolah dan fungsi pendidikan di sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan itu. Tujuan utama supervisi adalah memperbaiki pengajaran. Tujuan umum supervisi adalah memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru dan staf agar personel tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas dan melaksanakan proses belajar mengajar. Yang ketiga, seorang supervisor dapat menggunakan berbagai alat bantu. Alat-alat bantu itu dipergunakan dengan maksud untuk memungkinkan pertumbuhan, kecakapan, dan perkembangan penguasaan, pengetahuan oleh guru atau orang yang supervisi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pendidikan pada khususnya. Yang keempat, manfaat akhir dari proses supervisi ini sendiri adalah suatu hal yang tidak mudah dalam sistem manajemen personalia di Indonesia, seperti untuk melakukan mutasi, demosi, apalagi pemecatan petugas sekolah yang tidak becus. Begitu pula halnya dengan perubahan kurikulum yang sangat bersifat sentralisasi, yang kurang memperlihatkan perbedaan masing-masing sekolah. Namun demikian, apapun halangannya, kegiatan supervisi harus tetap dilaksanakan walaupun hanya sampai pada batas yang sangat bersahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.